wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Suratman SPDI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kupakapu yang telah meluangkan waktunya datang untuk mengikuti acara pengibasan pelatihan pembelajaran mendalam tahun pelajaran 2025-2026. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Imam Suratman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru, yang kami hormati panitia penyelenggara kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Pada hari ini, marilah kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita dengan berikan kekuatan kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, hari ini setelah kita melaksanakan kegiatan 2 minggu berturut-turut, yaitu 3 dan 4, kaitan dengan hal tersebut kita diberikan tugas yang namanya merupakan OJT dan RL, rencana akan juga ini. Maka tugas itu kita wajib laksanakan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pengibasan pelatihan pembelajaran mendalam tahun pelajaran 2025-2026 di SPDI Kupakapu, Kecamatan Serang, Kota Serang dinyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu doa atau penutup. Mari kita tutup pembukaan ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Mungkin coffee break dulu ya Bapak Ibu. Untuk pengibasan pelatihan pembelajaran mendalam tahun pelajaran 2025-2026, materi pertama akan dibahas atau akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara pengibasan pelatihan pembelajaran, yaitu materi yang pertama. Mungkin Ibu dan Bapak mulai jenuh nih. Ibu dan Bapak boleh berdiri biar tidak berdiri dulu boleh. Nah, coba kita latih dulu otak kiri kanan kita, konsentrasi. Tangannya kepala berhadapan coba. Ya, berhadapan. Coba kemas dulu kata terapi ini adalah untuk biar tulisan itu bagus. Kiri kanan ternyata luar biasa. Coba temukan lagi. Yang kedua yang ini. Kalau Bapak bikin yang berkata kiri, Ibu dan Bapak tengok kanan. Oke? Ya. Kalau bilang duduk, Ibu dan Bapak atas. Mulai ya? Kiri. Kiri berarti tengok kanan. Ulangi, lurus. Kiri. Kanan. Atas. Lurus tadi ya, suruh ke atas. Lalu kenapa? Masih ada yang ini dia Pak. Sebenarnya ini berarti biasa. Jadi berarti apa namanya konsentrasi kita. Bisa itu dilakukan ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Baik Ibu dan Bapak, materi yang pertama ini adalah pola pikir bertumbuh. Nah ini kita update skala lalu dengan Pak Menteri, yaitu Profesor Abdul Mukti ya, Mendikbudrismen RI. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Jadi itu ketika kita mengolah otak kiri, otak kanan, kekompakan itu, kalau kita relax, makanya akan cantik gitu mainnya, tes gitu ya. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Jadi ketika ada persoalan, jangan kita lihat wah gimana nanti. Tapi ketika dilakukan, ternyata tidak seberat apa yang dipikirkan. Konsep pola pikir bertumbuh kemarin disampaikan guru. Kalau di kepala sekolah disampaikan, itunya apa? Brandingnya bertumbuh gitu. PM Kupakapu bertumbuh seperti itu. Langsung. Nah ini pola pikir itu adalah segalanya. Di antaranya pola pikir, tindakan, dan hasil. Ini luar biasa. Ketika kita berpikir akan atau meneliti atau tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh, maka butuh proses. Nah, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah.
kemudian berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, otak kiri kanan ini mengapa manusia berbeda-beda? Kalau dalam satu ini kata apa itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Setiap manusia itu berbeda, makanya diberikan ilmunya itu sedikit saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita lihat pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Ada dua kalimat yang berbeda. Ya, di warna hijau itu dibacanya apa? Artinya apa? Kalau pola berpikir tumbuh, menerima. Kalau pola berpikir tetap, menghindar. Ada yang paham dengan hal itu? Jadi mungkin tanggapan saya Pak ya, kalau orang yang berpola pikir tetap itu di saat dia menerima tantangan dia cenderungnya menghindar Pak. Tapi kalau orang yang pola pikirnya pengen berkembang, bertumbuh, dia terima tantangan itu agar dia lebih maju lagi, ada kemampuan dirinya bertambah lagi, seperti itu Pak. Baik, kesimpulannya kalau tetap dia menghindar. Iya. Kalau bertumbuh dia Menerima tantangan itu. Iya. Ada contohnya, silakan yang memiliki contoh dalam kegiatan belajar di kelas masing-masing di mana atau di sekolah. Contohnya ketika pembagian guru di kelas misalnya, ketika KBM sebelum dimulai kan ada pembagian tugas guru ya Pak ya. Iya. Nah, ketika saya di tempat, kalau misalnya saya memiliki pola pikir bertumbuh, saya ditempatkan dimanapun saya oke, gitu Pak. Itu untuk yang bertumbuh karena menerima itu tantangan saya. Mau di kelas 1, di kelas 2, sampai kelas 6 saya terima, itu yang bertumbuh. Tapi kalau yang tetap, saya menghindar. Bapak saya nggak bisa di kelas 1, saya nggak mau. Itu namanya pola pikir tetap. Ya, tepuk tangan buat Pak Oki dan Bunda. Kalau Pak Oki tadi merangsang ya, merangsang kita luar biasa. Jadi itu sebagian contohnya ketika memiliki pola pikir tetap, dia protes, tidak menerima. Tapi ketika pola pikir tubuhnya dia gunakan dan itu menjadi tantangan dalam kegiatan atau kehidupannya, maka menerima. Itu luar biasa. Terima kasih. Berikutnya apa namanya? Obstacle. Rintangan. Bagi pola berpikir tetap berarti menyerah. Kalau pola pikirnya bertumbuh, dia bertahan. Di sekolah ini Pak, di dalam sekolah ini kita sering kali menghadapi persoalan. Di antaranya menghadapi jumlah siswa yang overload. Oleh karenanya, bagi siswa yang banyak di dalam satu kelas itu lebih dari 40 contohnya, maka jadilah sebagai rintangan pola pikir seorang guru. Nah, karena mau diapain susah lah gitu, mau dikemanain ini udah terlanjur banyak, maka kalau bagi yang tetap dia nyerah malah belum nyerah. Saya bahkan ragu ajar siswanya seperti ini. Tapi ketika dia bertahan, maka pola pikirnya berkembang. Saya coba nih, sampai-sampai ya seperti itu sekali. Nah, berikutnya apa tuh? Effort. Effort itu artinya usaha. Ya, bagi yang memiliki pola pikir tetap, maka dia akan mendapatkan sia-sia. Merasanya apa? Merasa sia-sia. Jadi apa gitu? Jadi dia merasa kalau dia usaha itu kok belum tentu langsung, jadi dia udah kayak ngerasanya kayaknya sia-sia dulu ya. Mau berusahanya udah sia-sia, tapi kalau orang yang memiliki pola pikir tertumbuh, dia bakal menganggap sekalipun itu sulit, sekalipun itu misalkan mustahil, tapi selagi dia ada ngelihat jalan sekecil apapun, peluang sekecil apapun, selama itu ada usaha, insya Allah pasti bakalan membuahkan hasil yang lebih baik. Ini luar biasa tuh kan. Ini luar biasa bagi yang memiliki pola pikir bertumbuh, apapun itu dia lakukan. Bagi memiliki pola pikir yang tetap, maka dia akan memiliki perasaan sia-sia. Berikutnya kritikan, masukan.
Kritik ini ada masukan, disebut juga saran, disebut juga protes. Ya. Maka dijadikan setiap kritikan itu dianggapnya positif, walaupun pahit. Ada namanya apa? Walau walau karena murah, katakanlah walaupun rasa pahit. Jadi ibu dan bapak, mulai sekarang kita yuk berubah mindset kita, berubah pola pikir kita agar senantiasa ketika kritikan anak, kritikan sesama guru kita terima dengan positif, dengan baik. Iya, pola pikir tetap, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan. Coba izin siapa ya? Bu Nabil bacakan dulu. Bacakan aja semuanya. Dari pola pikir. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenali suara pola pikir tetap. Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesuksesan. Saya kesulitan. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Kasih plus buat Bu Nabil. Ada dua kalimat yang berbeda. Sebelum lebih lanjut, Bu Nabil izin coba bagaimana pandangan dan pendapat Ibu tentang hal itu. Silakan Bu. Dari PPT dan PPC kan dipakai mic-nya Bu. Oke, mungkin dari pernyataan ini kita akan mengenali dulu, belajar cara mengenali suara PPT-nya itu. Contohnya kita akan menghadapi tantangan atau kesulitan, kita merasa khawatir. Contoh dalam mengajarkan anak membaca. Saya di kelas 1, contohnya saya khawatir sekali bagaimana ya anak yang tidak bisa membaca. Kemudian beranjak ke pola pikir berikutnya, itu saya menyadari akan namanya pilihan. Kalau saya tidak memberikan pengajaran kepada anak untuk membaca, berarti anak tidak akan bisa. Itu pilihan saya. Kemudian ketika saya memiliki pilihan tadi, saya akan menemukan yang namanya pola pikir bertumbuh. Oh iya, saya harus mengajarkan anak yang tidak bisa baca ini. Saya harus meluangkan waktu untuk anak tersebut belajar membaca. Nah, itu akan memunculkan suara PPB, pola pikir bertumbuh, yang membuat saya optimis untuk mengajarkan anak tersebut. Setelah itu saya melakukan aksi dan tindakan dari pola pemikiran pola pikir bertumbuh tersebut dengan memberikan jadwal untuk les membaca. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Bu Nabil. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa suara di sini, saya ingat suara hati. Suara hati itu ada yang positif, ada yang negatif. Padahal suara hati itu kebanyakannya positif. Dari pola pikir tetap, dia akan, kekhawatiran itu akan ada terus dalam dirinya. Betul Bu. Tapi ketika memiliki pola pikir bertumbuh, dia berubah menjadi optimis, semangat. Nah ini gimana? Bisa dilatih nggak Ibu dan Bapak kira-kira? Bisa. Pola pikir itu bisa. Bisa berubah? Bisa. Jadi ketika ada kekhawatiran, di mana kekhawatiran itu tidak digiring kepada untuk perubahan menjadi bertumbuh pola pikir ini, maka stop dari situ, kekecewaan yang ada, keberhasilan yang tertunda. Ya, tapi ketika menyadari bahwa kita punya pilihan, ini harus kita hadapi seperti tadi. Seberat apapun kelas 1 itu dihadapi dan pola pikirnya dirubah dan anak menjadi indah. Segitunya suara pola pikir tetap. Nanti bacain. Suara pola pikir tetap coba. Suara pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Sedangkan suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Suara pola pikir tetap, kecerdasan dan kemampuan adalah segala
dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Sedangkan suara pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Iya, terima kasih Bu. Tepukan. Ini luar biasa ya. Kita gini sebentar. Ini pola pikir bertumbuh, ini pola pikir tetap. Dari kalimat-kalimat itu sudah dicerna ya. Dengan satu contoh, ketika berada di dalam kelas, suatu ketika kita sudah menghadapi ujian akhir semester, namun pembelajarannya belum selesai. Ketika pembelajaran itu belum selesai, anak-anak itu diberi tugas, dan tugasnya mencatat di rumah. Besok Bapak Ibu diperiksa lagi di sekolah, tapi harus sampai kepada batas kurikulum ataupun pembelajaran di satu semester. Bukan anak baik di rumahnya, pulang baik. Pulang harus supaya pun sampai ibunya dulu juga nggak mau. Dan tiba-tiba si anak 100% itu hanya 30% yang menyelesaikan tugas ibu bapak. Artinya yang mencatat. Yang lainnya banyak alasan. Males, sibuk, ada pulpen, punya sobek, dan ada waktu. Peristiwa itu bagaimana bagi mereka atau guru yang memiliki pola pikir tetap, utarakan dalam kalimat. Untuk saya misalnya Pak, kalau saya punya pola pikir tetap ya, kalau anak dikasih tugas itu tidak mampu, ya udah saya diemin aja, nggak dikasih tugas berikutnya. Ya, jadi gitu Pak, jadi anak itu udah aja, jadi kitanya monoton aja gitu, tidak ada respon apa-apa buat anak tersebut gitu. Udahlah Bu, saya nggak kerja, ya udah nggak apa-apa sayang gitu. Jadi nggak ada respon bilang, oh nanti kamu gimana enggak, jadi udahlah terserah anak gitu tuh, anak maunya gimana gitu. Iya. Apa ya? Ujungnya? Ya ujungnya untuk kenaikan kelas, ya udah saya naikin aja semuanya Pak. Terus jadi terserah itu Pak, udah naik buat berikutnya aja gitu. Udah masuk dari hasil bertumbuh. Sekarang yang bertumbuh gimana peristiwa itu? Ya kalau saya gagal berarti saya harus belajar atau mencobanya lagi anak itu supaya bisa mengasih motivasi dan memberikan tugas kembali atau remedial seperti itu. Ya biar tidak gagal. Ya sudah kan. Dua-duanya hebat ya. Ini karakter yang punya pikiran pola pikir tetap, yang ini memiliki karakter pola pikir bertumbuh. Itu kan dua-duanya. Nah, terima kasih. Sila ketiga. SD Negeri Kubang Apu berterima. Ya, guru-guru SD Negeri Kubang Apu bertumbuh. Dinas Pendidikan Kota Serang bermutu. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Hari ini kita bisa melaksanakan pembahasan tentang pelatihan pembelajaran mendalam. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kami dan kita semua. Mari kita ubah pola pikir ini menjadi pola pikir dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Sri. Kepada Ibu Sri Wahyuni kami persilahkan. Tidak bisa, tidak mau, ya sudah Pak. Tepuk PPB bukan 3
bagus, bareton. bukan juga model pembelajaran, tapi pendekatan yang memuliakan kegiatan peserta didik di kelas supaya lebih bermakna, menggembirakan dan berkesadaran melalui olah rasa, olah hati, olah pikir, olahraga secara holistik, menyeluruh atau terpadu atau terus menerus. Kerangka kerja pembelajaran mendalam dimulai dari dimensi profil lulusan pertama, kedua prinsip pembelajaran, tiga pengalaman belajar, terakhir kerangka pembelajaran. Ada rumusnya Bapak Ibu Guru ketika kita akan membuat kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang pertama rumusnya 8-3-3-4. 8-nya dimensi profil lulusan, 3-nya prinsip pembelajaran, 3-nya lagi pengalaman belajar, dan 4-nya kerangka pembelajaran. 8 dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Mirip-mirip seperti profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Cuman ada tambahan, kalau di profil pelajar Pancasila tidak ada kesehatan dan komunikasi, di sini ada. Si pendekatan pembelajaran mendalam itu ada tambahannya, ada di kesehatan dan komunikasi. Terus yang ketiga, prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam. Yang pertama ini berkesadaran atau mindful, kedua bermakna meaningful, terakhir menggembirakan atau joyful. Terus pengalaman belajar juga ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terakhir, kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Pemaparannya ada di sini semua Ibu, nanti tinggal dibaca saja PPT-nya. Prinsip pembelajaran mendalam yang pertama adalah berkesadaran. Berkesadaran seperti kita memotivasi peserta didik di kelas secara intrinsik. Kita lihat ketika ada kekurangan anak kita semisal yang lemah dalam literasi, kita dekati dengan seperti kita bukan seorang guru saja, karena menjadi guru itu bukan hanya mengajar tapi mendampingi. Kenapa sih ini anak tidak ada semangat untuk belajar membaca? Bisa jadi dari kondisi keluarga atau motivasi dalam dirinya yang males nggak bisa baca juga, saya bisa main HP seperti itu ya. Kita tingkatkan, kita dekati dia, kita ajak, kamu harus punya kesadaran bahwa bisa membaca itu penting untuk kamu. Kita lihat. Oke, lanjut ke bermakna. Jadi anak tuh ditanamkan ke diri dia, untuk apa sih kita belajar gitu? Untuk apa sih saya belajar matematika semisal di kehidupan nyata itu, untuk apa gunanya? Makanya pembelajaran di kelas itu harus bermakna, ada konteksnya, ada benda konkretnya. Terus yang terakhir itu menggembirakan, sehingga ketika mereka mempunyai kesadaran untuk belajar di kelas, kemudian bermakna, merasa pembelajaran itu merasa penting, bentuk konkretnya ada, bisa diaplikasikan sehingga mereka merasa dihargai sebagai seorang siswa di kelas dan bisa diaktualisasikan di kehidupan nyatanya. Pengalaman belajar 3M, 1 memahami, 2 mengaplikasi, 3 merefleksi. Memahami, anak diberikan pemahaman, misal yang pertama itu bisa mulai dari pemberian pemantik dulu, misal dipancing, oh sekarang kita sedang belajar tentang misal fotosintesis, seperti itu ya. Fotosintesis untuk apa sih? Diaplikasikan. Terus kemudian mereka bisa merefleksikannya di kehidupan nyatanya. Oh, ketika tanaman berfotosintesis sehingga hasilnya bisa kita gunakan dengan menghasilkan udara-udara yang sejuk, karena
proses dari fotosintesis itu, banyaknya tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi dalam satu pembelajaran itu harus ada Bapak Ibu, jadi harus kontekstual, harus sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya menghafal kalau pembelajaran sekarang. Oke, yang terakhir itu kerangka pembelajarannya. Yang pertama itu praktek pedagogis. Praktek pedagogis adalah strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil urusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Jadi nanti ketika kita mengajar di kelas, tidak hanya guru yang aktif, siswa juga harus aktif, kita berkolaborasi supaya nanti tujuan dan capaian pembelajarannya tercapai. Terus kedua, kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Jadi ketika kita di sekolah, masyarakat sekolah dilibatkan Bapak Ibu. Nanti misal kalau kita mau mengajar menggunakan media seperti ini, kita tidak bisa memasangnya, kita minta bantuan teman kita yang bisa menggunakannya. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menempatkan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Jadi bisa saja dalam satu pembelajaran kita menggunakan beberapa media sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Misal ada yang kinestetik, kita suruh apa nih anak yang kinestetik? Ada yang semisal audio, kita suruh apa nih anak yang audio? Misal. Tapi dalam satu judul pembelajaran yang sama. Terus pemanfaatan digital, pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif. Jadi semua elemen yang berada dalam lingkungan masyarakat sekolah, tidak hanya guru dan peserta didik, ya, kita bisa melakukan kemitraan tersebut. Bapak Ibu bisa minta tolong teman, bisa tolong paguyuban, bisa minta tolong semisal jangan terpaku kalau kita tidak kita bisa dibantu oleh teman-teman kita, ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang saya juga belajar. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu. Terima kasih. Ini materi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan, coba speaking dulu. Speakingnya tebak-tebakan penjumlahan pengurangan perkalian. Yang sudah tahu kuncinya jangan dikasih. Pikirkan satu angka di dalam otak dan hati kalian. Sudah? Dikali 3. Sudah? Ditambah sama angka yang pertama. Ya, yang angka yang di sini. Ditambah sudah? Dibagi sama angka yang pertama. Sudah ada hasilnya? Hasilnya adalah 4. Nah, biar ini tuh ice breaking. Ini nih ilmu dari Pak Bahaudin, ya, fasilitator saya. Ini yang harus ada di pembelajaran mendalam ya, supaya lebih bermakna. Kita sama-sama yuk nyanyi 1, 2, 3. Ayo terapkan prinsip pembelajaran mendalam. 1, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. 3, menggembirakan. Mari kita lakukan agar tujuan kita
Ya, ini yang harus ada di dalam pembelajaran mendalam. Oke. Karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi pembelajaran mendalam adalah sebagai berikut. Pada dasarnya kita tidak mengubah kurikulum ya. Kita masih menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka yaitu kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama, kurikulumnya yaitu dinamis, fleksibel, dan responsif, di mana sesuai dengan perkembangan zaman abad 21 ini. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik akan belajar sesuai dengan gaya serta ritme murid-murid masing-masing. Yang ketiga, pembelajarannya terpadu. Jadi terpadu di sini tidak hanya matematika saja, bisa dikolaborasikan dengan pelajaran yang lainnya. Contohnya di kelas tinggi, misalnya mau mengkolaborasi dengan pelajaran PKN dengan PAI bisa. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakatnya, karena pengembangan pengetahuan berpikir anak itu tidak hanya terjadi di dalam proses pembelajaran, tetapi juga berpikir kritis dan kreatif yang kontekstual sesuai dengan kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi, di mana berfokus pada pengembangan keterampilan melalui pembelajaran berbasis proyek, di mana ada model pembelajaran yang direkomendasikan dalam pembelajaran PM itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Yang kedua, PBL, Problem Based Learning. Yang ketiga, Inquiry. Yang keempat, Cooperative Learning. Itu 4 model pembelajaran yang bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran mendalam. Yang keenam, pemanfaatan teknologi digital, di mana yang perkembangan sekarang itu anak-anak sudah menggunakan teknologi, dan guru pun harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, terutama menggunakan teknologi digital. Implementasi PM itu mendorong partisipasi aktif murid, ya, seperti yang Bu Guru Sri tadi sudah jelaskan. Murid itu diajak untuk aktif berpartisipasi mengikuti pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai aktivator dan motivator yang membantu peserta didik mengeksplor pengalaman-pengalaman siswa, berkreasi, dan mengaitkan hubungan antar konsep. Jadi mungkin pada dasarnya murid itu mengetahui pengalaman tentang ilmu yang akan kita pelajari. Jadi peran guru hanya mengeksplor saja sebagai aktivator dan motivator untuk mengelola pengetahuan yang telah murid ketahui sebelumnya. Selanjutnya, dengan demikian guru harus memahami karakteristik murid dengan berbagai strategi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan tadi ya. Pembelajaran mendalam mendorong murid untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan merefleksikan kemajuan, sehingga mereka mampu melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri dan juga dapat merefleksikan sehingga capaian pembelajaran mereka sendiri dalam menetapkan tujuan pribadi. Hal ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan metakognitif dan mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam pembelajaran mereka. Jadi bukan hanya guru saja yang aktif, tapi murid pun harus terlibat aktif di dalam pembelajaran. Asesmen dalam PM relevan dengan pencapaian profil lulusan. Nah, membuat asesmen atau membuat soal itu harus sesuai dengan pencapaian profil lulusan ya, yang tadi yang 8 dimensi lulusan, yang mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, berikut perencanaan pembelajaran mendalam. Sintaknya untuk RPPPM itu tidak ada yang baku. RPP yang bagus adalah RPP yang dibuat langsung oleh guru. Jadi tidak ada format RPP yang baku yang harus ada gini tidak. Ya, tapi pada dasarnya ini adalah yang wajibnya, yang wajib ada di dalam RPPPM. Ya, yang pertama yaitu identifikasi, di mana yang pertama mengidentifikasi kesiapan muridnya. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajarannya. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusannya.
Yang kedua, harus ada desain pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran yang sekarang itu kita untuk KKO-nya, kalau dulu itu kita standarnya taksonomi Bloom ya. Kalau sekarang untuk membuat KKO dalam tujuan pembelajaran, kita menggunakan taksonomi Solo. Yang kedua yaitu menentukan kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogisnya, kemitraan pembelajarannya, ada lingkungan pembelajarannya, dan pemanfaatan digitalnya harus disebutkan di dalam membuat RPPM. Yang ketiga, pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar di sini adalah langkah-langkah di dalam pembelajaran, tapi harus sesuai dengan ini. Yang pertama, merancangkan pembelajaran dengan prinsip dalam PM yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Di mana pengalaman belajar atau langkah-langkah pembelajarannya dari kegiatan awal itu harus mencerminkan prinsip dan pengalaman. Biasanya kalau saya buat, kalau prinsip itu boleh ada di bagian kegiatan awal maupun di kegiatan inti. Prinsip itu boleh di mana aja, ya tercerminnya. Tapi kalau untuk pengalaman belajar, untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi di dalam pembuatan RPP satu pertemuan minimal itu boleh semuanya dicantumkan ataupun salah satu aja. Misalnya pertemuan pertama anak itu hanya memahami aja dulu nih, memahami gimana caranya gini-gini supaya anak itu dapat memahami materi. Pertemuan berikutnya baru mengaplikasikan, mencari misalnya membuat permasalahan, nah, mencari bagaimana cara penyelesaian masalahnya, atau nanti pelaksanaan pembelajaran berikutnya baru bagian merefleksikan. Jadi bagian memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi itu tidak harus di hari yang sama di satu pertemuan, bisa boleh di pertemuan berikutnya. Yang keempat yaitu assessment. Yang pertama ada assessment pada awal pembelajaran, assessment pada proses pembelajaran, dan assessment pada akhir pembelajaran. Nilai-nilai selama ini nilai kalian buat apa? Nah, kalau misalnya kita membuat RPP, nilai yang kita terima atau nilai yang anak-anak kerjakan itu sebagai evaluasi guru untuk pembelajaran hari ini. Kita bisa dilihat berapa anak yang sudah sesuai KKM atau beberapa anak yang sudah mampu mengerjakan soal yang kita sudah jelaskan, berapa anak yang belum. Jika kita sudah mengetahui ada lebih dari 50% anak yang sudah di atas KKM, berarti kita boleh lanjut ke bab berikutnya. Jadi mohon untuk misalnya ada remedial tidak di akhir bab, karena di akhir bab berarti sudah selesai. Nah ini yang harus ada di RPP PM, komponen minimum ya, yang minimum yang harus ada pada perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama ada identifikasi, nah turun ke bawah ada DPL-nya atau dimensi profil lulusan. Boleh dimunculkan semua 88-nya atau mau beberapanya saja, asal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian masuk ke desain pembelajaran. Ada tujuan pembelajarannya, ada praktik pedagogisnya harus dimunculkan, kemitraan pembelajarannya juga dimunculkan, atau boleh opsional. Opsional itu berarti bebas ya, boleh dimunculkan atau enggak. Lingkungan pembelajaran munculkan, pemanfaatan digital opsional, karena kan tidak semua akses internet atau misalnya media sekolah itu punya, jadi opsional. Ini langkah-langkah pembelajaran itu masuk ke dalam pengalaman belajar tadi ya, yang harus ada prinsip pembelajaran mendalam dan pengalaman belajar, itu harus ada. Terakhir yaitu asesmen pembelajaran. Mungkin cukup dari saya pemaparannya. Mohon maaf kalau lebihnya saya mohon maaf kalau banyak yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beriman, pembelajaran mendalam, bertumbuh, didik kota Serang.